Selamat pagi Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin waktu kita bertemu ada yang mau disampaikan ya kepada saya. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Ika? Iya Bu, saya ingin curhat masalah itu loh kelas 4. Ada satu mata pelajaran yaitu matematika, khususnya bab luas dan keliling dari bangun datar. Murid-murid saya belum begitu menguasai materi tersebut. Itu yang ingin saya konsultasikan dengan jenengan. Oh begitu. Jadi permasalahannya Bu Ika itu di kelas 4 ya Bu, yang kurang menguasai mata pelajaran matematika bab luas dan keliling bangun datar. Nah, menurut Bu Ika, apa yang ingin Ibu Ika capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Sekiranya jenengan punya ide atau apa yang harus saya lakukan sambil kita sharing-sharing hari ini. Iya, nah begini Bu Ika, bisa Bu Ika ceritakan bagaimana kondisi kelas 4 Bu Ika secara umum, misalnya berdasarkan hasil asesmen yang sudah Bu Ika lakukan kemarin. Murid kelas 4 yang saya sekarang ini, menurut saya dari hasil asesmen yang pernah saya lakukan, mereka itu cenderung lebih suka jika belajar dengan cara yang disertai dengan gambar atau permainan-permainan. Kadang-kadang juga melihat video. Mereka lebih suka belajar seperti itu. Oh, berarti muridnya Bu Ika itu lebih suka pembelajaran yang bermain, melihat gambar, melihat video, atau intinya anak itu melakukan pekerjaan ya Bu, tidak diam aja duduk di bangkunya. Nah, kalau begitu kira-kira minat dari murid kelas 4 itu bagaimana Bu? Minat belajarnya dari itu? Minat belajarnya yaitu dari melihat gambar atau saya ciptakan permainan. Kemarin saya buat itu balok, saya susun, jaring-jaringnya saya buat untuk permainan dadu. Mereka itu lebih semangat, lebih suka. Oh, berarti anak-anaknya minatnya itu belajar sambil bermain ya. Oke. Lebih cepat dalam menyerap materi. Baik, berarti Bu Ika sudah tahu ya bagaimana atau mengapa murid Bu Ika itu mengalami kesulitan belajar memahami materi luas dan keliling bangun datar. Nah, menurut Bu Ika, apakah ada permasalahan lain yang menjadi hambatan sehingga murid Bu Ika itu kurang memahami materi tersebut? Mungkin itu ya, kurang dari dukungan orang tua ya mungkin. Contohnya kalau saya kasih tugas ataupun PR di rumah, mereka kadangkala tidak mengerjakan. Kalau tugas orang tuanya sering WA, Bu ini tugasnya apa? Dia tidak ngerti tugasnya itu apa, tugas mereka itu apa. Jadi orang tuanya itu kadang harus WA dulu, kadang juga telat WA-nya. Tugas hari ini dikumpulkan, mereka belum mengerjakan. Itu berarti besok baru itu mencari tahu. Berarti apa? Dukungan dari orang tua itu kurang ya Bu, kurang dari dukungan dari orang tua ya anak-anak kelas 4 itu. Nah, kira-kira anak kelas 4 berarti kurang perhatian dari orang tuanya tentang pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga di rumah mereka belum mengerjakan tugas dari yang Bu Ika kerjakan. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan ini, apakah yang ingin Bu Ika lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Ika hadapi sekarang ini? Saya ingin membuat pembelajaran agar mereka itu lebih paham tentang materi keliling dan terutama luas dari bangun datar. Saya ingin membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk mereka. Nah, kira-kira pembelajarannya itu akan seperti apa ya Bu? Yang bisa menyenangkan murid kelas 4 yang tadi kan suka suka permainan, gambar, seperti itu. Mungkin saya akan membuat itu ya dari pembelajaran saya coba dulu dari kardus bekas.
Nanti diapakan Bu itu kardus bekasnya? Kardus bekasnya akan saya buat bentuk bangun datar, terus saya jelaskan bagaimana kelilingnya, konsep dari keliling itu yang bagaimana, luas itu yang bagaimana, agar mereka lebih paham dan tahu nyatanya itu seperti apa. Wah, luar biasa sekali langkah-langkah yang ingin Bu Ika lakukan. Terus kira-kira dari langkah-langkah yang ingin Bu Ika lakukan tadi, apakah ada pihak yang ingin dilibatkan sehingga permasalahan Bu Ika itu dapat teratasi lebih cepat, Bu? Saya ingin melibatkan murid ya, terutama yang paling penting. Terus rekan-rekan sejawat, saya akan konsultasi dengan mereka kesulitan apa yang saya hadapi, dan juga dengan orang tua murid, terutama dalam proses pembelajaran nanti. Berarti nanti Bu Ika juga melibatkan anak saat pembelajaran sama orang tua juga dan rekan sejawat untuk membantunya ya Bu. Nah, setelah Bu Ika kan menentukan langkah-langkahnya itu tadi. Nah, kira-kira berapa lama sih Bu Ika akan merasakan hasilnya? Terus ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang ingin Bu Ika laksanakan itu apa? Kalau waktu ya saya ingin ya secepatnya ya, agar murid bisa memahami materi tersebut ya. Sedangkan ukuran keberhasilannya itu murid bisa memahami materi tersebut dengan lebih konkret dan nyata. Dengan nilai ya itu berarti ya. Dengan nilai yang sudah mencapai KKM begitu. Oke. Berarti Bu Ika sudah menentukan langkah-langkahnya ya Bu, sama indikator keberhasilannya. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, komitmen dari Bu Ika itu untuk menjalankan rencana supaya murid itu bisa memahami materi luas dan keliling bangun datar itu di kelas. Apa Bu komitmen yang jenengan lakukan? Saya akan mendampingi mereka waktu pembelajaran, terus khususnya ketika mengerjakan tugas, saya akan tanya satu persatu mereka mana yang belum paham, saya jelaskan yang belum paham. Atau kalau bisa nanti anak yang sudah paham menjelaskan kepada temannya yang belum paham. Seperti itu terus ya Bu itu. Wah, luar biasa sekali komitmen Bu Ika itu untuk mendampingi murid secara penuh. Nah, siapa sih? Adakah orang yang ingin Bu Ika harapkan untuk membantu menjalankan komitmen Bu Ika? Saya sendiri ya kira-kira ya menjalankan ya. Saya sendiri bersama dengan murid dan juga teman-teman sejawat. Dukungan dari mereka. Wah, hebat sekali ya Bu Ika. Terus kira-kira Bu, ini kan dalam pembelajarannya kapan saya bisa mengobservasi pembelajaran Bu Ika di kelas? Hari apa ya Bu? Hari Rabu bisa, tanggal 10 Mei ya. Hari Rabu ya? Jam berapa Bu? Jam pelajaran ke berapa itu? Jam pelajaran ke 5-6. Oke. Nah, wah, hebat sekali Bu Ika. Saya banyak belajar dari jenengan. Berarti nanti kita akan bertemu lagi pada hari Rabu tanggal 10 Mei jam pelajaran ke-6 ya Bu. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, apa yang Bu Ika rasakan pada saat kita melakukan coaching atau diskusi tadi Bu? Saya merasa senang ya dengan adanya coaching ini, dan saya merasa terbantu menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Nah, terima kasih banyak ya Bu. Semoga masalahnya cepat selesai dengan solusi yang Ibu lakukan. Terima kasih juga loh Bu, saya diajak sharing-sharing, kita belajar bersama. Kapan-kapan lagi kita bertemu ya Bu. Kita belajar bersama lagi, kita sharing lagi sehingga ilmu kita semakin bertambah. Kalau begitu, saya cukupkan sekian ya Bu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah kalau sehat semua.
diagram ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas dari bangun datar ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Dengarkan. Nanti kalian ikuti guru. Mari kita belajar bangun datar, bangun datar. Mari kita belajar bangun datar, bangun datar. Mari kita belajar bangun datar. Persegi, persegi panjang dan segitiga. Ya coba yuk. Nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Ayo 1, 2, 3. Mari kita belajar bangun datar. Bangun datar. Mari kita belajar bangun datar. Bangun datar. Mari kita belajar bangun datar. Persegi, persegi panjang dan segitiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum guru lanjutkan, guru ingin bertanya, kira-kira kalian tahu nggak bangun apa yang membentuk di dalam kamar kalian? Ada yang tahu? Persegi, persegi panjang. Terus kalau kelas ini membentuk apa? Persegi. Ya. Kalau di lingkungan di sekitar kalian ini, sekitar kalian, ada yang membentuk bangun datar? Apa? Ya udah sebutkan. Hah? Apa itu namanya? Hanif? Oh Hanif. Siapa Zaka? Apa itu namanya? Hah? Kotak? Kotak pensil membentuk bangun apa? Nah iya, bangun apa? Bangun datar apa? Persegi panjang. Terus apa lagi? Ya sesuatu. Ini namanya apa? Bangun apa? Iya, persegi. Persegi untuk mengetahui kelilingnya, kita akan belajar keliling ya. Untuk mengetahui keliling persegi, ini kita harus menjumlahkan semua sisi-sisi dari persegi ini, ya. Nah, pinggir-pinggirnya ya, dijumlah. Ini sisi persegi itu ada berapa? Ada 4 sisi ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi apa tadi? Mencari keliling. Kalau keliling persegi, apa tadi ya? Apa? Sisi ditambah sisi ditambah ya kan? Sisi 1, sisi 2, sisi 3 dan sisi 4. Jadi bisa disingkat ya, bisa disederhanakan 4 kali sisi, atau bisa ditulis 4 kali S. Sisi ini disingkat dengan S ya. Itu cara mencari keliling persegi. Sedangkan kalau ini bangun apa? Persegi panjang. Kalau persegi panjang ini kan punya panjang dan lebar. Ini juga cara mencari kelilingnya, yaitu panjangnya ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar lagi. Jadi ada panjangnya ada 2 dan lebarnya ada 2. Bisa kita tulis. Kelilingnya itu panjang ditambah lebar dikali 2, atau bisa dibalik, 2 kali panjang tambah lebar. Karena ini kan lebarnya ada
menertawakan semua sisinya. Ya. Ini apa ini kita sebut A, ini B, dan ini C ya. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, atau bisa disederhanakan dengan 3 kali sisi ya, atau 3 kali S. S tadi singkatan dari apa? Sisi. Nah, itu adalah keliling. Sekarang luas. Apa yang kalian ketahui tentang luas? Kalau menurut kalian luas itu apa? Luas. Luas apa? Luas itu adalah daerah yang menutupi, lebar semua daerah yang menutupi bangun daerah. Kalau keliling tadi itu panjangnya, panjang sisi-sisinya. Nah, kalau luas ini isinya dah tengah-tengah ini loh. Nah, ini namanya luas. Nah, kalau cara menghitung luas persegi itu caranya adalah sisi dikalikan sisi. Itu rumusnya. Nanti bisa kalian hafalkan ya. Luasnya. Apa tadi luas persegi? Sisi kali sisi. Atau bisa disingkat S kali S. Terus kita lanjut kalau luas persegi panjang. Rumusnya apa? Karena ini kan ada panjang, ada lebar. Jadi luasnya itu adalah luasnya apa kan? Panjang kali lebar, atau P kali L. Panjang kali lebar. Ya, yang segitiga caranya mencari luas bagaimana? Ini kan ada alas. Ini kan sisi sini, ada sisi sini. Nah ya. Ya kan? Pak, mulai luasnya. Setengah kali alas kali tinggi, atau biasa disingkat setengah kali A kali T. Ini yang dinamakan alas, terus yang tingginya itu yang sini. Ya, sekarang Bu Guru coba kerjakan, Bu Guru kasih contoh ya untuk menerapkan rumusnya. Misalnya ini ada persegi yang lebarnya ada sebuah persegi yang punya panjang sisi 12 cm. Nah, ini kan tadi sama ya. Coba kalian hitung kelilingnya jika sisinya mempunyai panjang sisi 12 cm. Siapa yang mau mengerjakan? Tinggal menerapkan di rumusnya tadi.
berarti S kali S. Tulis di sini. Terus sama dengan dimasukkan. S-nya berapa? Bawahnya. Sisinya berapa tadi? Yuk, 4. Iya. Nah, berarti kali kok 48 ya sama lah, sisinya tidak sama. Tadi persegi berapa? Sisinya kan sama semua lah keempat ya. Kalau sini 12, ini berapa? Nah, sini berapa? Nah, sini? Nah, iya, sudah lah, berarti 12 kali. Nah, berapa? Coba kamu cari kelilingnya, keliling segitiga. Ditambah sisi. Nah, ini sisi AB berapa? 6. Terus sisi yang satunya, sisi BC 8. Terus sisi CA berapa? Berapa? 8. Ya, 8. Jadi berapa kelilingnya? Hasilnya berapa, Jen? 24. Ya. Kan 24. Yo. Hah? Berapa? 22. Belum tepat. Ayo. Berapa? Iya, betul. Berapa? Nah, sentimeter. Ya. Sampai sini sudah paham menerapkan rumusnya. Jadi keliling tadi itu tinggal semua sisinya kita tambahkan. Sekarang kalau luasnya, coba kita awas kali tinggi. Nah, ini tinggal kita masukkan setengah kali A-nya berapa? 6. T-nya berapa? Hah? Tinggi itu yang ini loh. Dari setengah ini namanya tinggi. 9. Nah, ini kita cari dulu angka yang bisa dibagi 2 untuk menghilangkan setengahnya, biar kamu gampang nanti mengalihkannya. Mana yang bisa dibagi 2? 6 ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, ini jadi corak. Tinggal 3 kali 9. Berapa 3 kali 9? Iya, betul. 27 cm. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sekarang guru akan bagikan lembar kerja. Kalian kerjakan secara individu ya. Coba kasih nama. Kasih nama kalian masing-masing. Individu dikerjakan sendiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Iin selaku Kepala Sekolah SD 4 Adiwarno. Bu Mami dan Rika, alhamdulillah untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan coaching. Pada akhir pendampingan individu 4 sebagai CDP jelas sudah ditugaskan untuk mengajak satu orang teman sejawat untuk membuat RPP, kemudian melakukan pembelajaran di kelas. Hari ini adalah pasca kegiatan tersebut, bisa menyampaikan hal-hal mungkin yang menjadi kendala, kemudian dari kendala itu nanti bisa diambil solusi untuk bisa dilanjut. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat pagi Bu Ika, bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat, kabarnya baik juga. Alhamdulillah baik ya Bu Ika. Nah tadi Bu Ika sudah selesai mengajar di kelas 4 ya? Ya, Nah apa yang dilakukan saat pembelajaran tadi Bu Ika? tadi cuma mengulang materi karena ini kan materi sudah selesai. PAT, SAS ya. SAS. Jadi cuma mengulang materi-materi anak yang belum paham saya ulang lagi materi. Oke, baik sekali ya Bu Ika, mengajari anak untuk mengulang materi supaya mereka lebih paham dalam SAS nanti ya Bu Ika. Nah, Persiapan SAS. iya betul. Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan ya Bu, kegiatan coaching, observasi di kelas. Bolehkah saya memberikan evaluasi dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin? Oke, terima kasih ya Bu Ika. Nah, dalam kemarin saya sudah mengobservasi dengan dalam pembelajaran matematikanya materi luas dan keliling bangun data ya Bu Ika menggunakan media pembelajaran dari kertas kardus bekas ya, yang dengan gunakan yang dengan bentuk menjadi segitiga, persegi panjang dan persegi, gunakan untuk menerangkan kepada murid supaya anak lebih fokus dan lebih paham konsep dari luas dan keliling persegi panjang. Dalam pembelajarannya sudah baik Bu, sudah penggunaan media pun sudah nampak. Namun keaktifan murid dalam kelas itu agak kurang ya Bu, masih banyak anak yang kurang aktif, ada yang masih diam saja saat pembelajaran, kurang respon. Nah, dari yang sudah saya lakukan, yang dari evaluasi yang saya lakukan, saya ingin bertanya sama Bu Ika nih, apa yang Bu Ika lakukan saat pembelajaran kemarin dan apa saja yang Bu Ika persiapkan Bu? Yang saya persiapkan ya pertama itu pembelajaran modul ajar, terus medianya juga Kardus bekas ya. Nah, dari pembelajaran yang dilakukan dengan persiapan yang sudah dilakukan itu, adakah saat pembelajaran itu ada hal unik atau hal menarik di kelas Bu Ika? Unik apa ya, itu ya menurut dan dengan lihat juga ya, murid saya itu keaktifannya kurang. Cara membangunkan semangat mereka juga saya mengalami kesulitan. Bahkan ya itu ditanya diem saja. Ya, kurang lah pokoknya keaktifannya kurang begitu aktif. Kurang aktif ya. Nah berarti dalam kelas Bu Ika masih ada anak yang kurang aktif dalam pembelajaran ya Bu. Nah kira-kira materi yang disampaikan Bu Ika kemarin, materi tentang luas dan keliling bangun data, kira-kira ada yang lupa menyampaikan atau sudah selesai semua disampaikan ya kepada murid? Saya rasa sudah saya sampaikan semua materinya, satuan materinya sudah cukup.
Sudah cukup semua ya Bu? Berarti sudah disampaikan semua dalam pembelajaran ya Bu? Ya. Oke. Tadi kan Bu Ika mengatakan bahwa di kelas itu ada anak yang tidak atau kurang aktif dalam pembelajaran. Nah kalau di kelas Bu Ika kemarin adakah murid yang ramai atau tidak memperhatikan guru saat menerangkan pelajarannya? Ada tentu, terutama itu ya anak-anak laki-laki ya, ada yang bicara sendiri, ngobrol, ada yang bermain, utak-utik Terus ya Bu. Iya. Terus kiat apa yang kita lakukan untuk memperbaiki atau mengatasi murid tersebut Bu? Ya saya selingi dengan ice breaking, nyanyi atau tepok-tepok biar mengembalikan semangat mereka agar mereka tetap kembali fokus dengan saya dan materi. Iya, kalau itu untuk anak yang agak ramai ya Bu. Nah, untuk mengatasi anak yang tadi Bu ada di kelas itu kan katanya ada anak yang apa itu kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kiat apa atau rencana apa yang ingin Bu Ika lakukan ke depannya supaya anak itu menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya? Rencananya saya berencana membuat itu ya permainan. Saya buat jaring-jaring dari kubus. Saya gunting, saya buat dadu. Nah itu nanti saya suruh untuk melempar dadunya untuk mengumpulkan, kan jaring-jaringnya sudah saya kasih gambar hewan-hewan dan nanti itu hewannya yang sering muncul itu apa. Jadi nanti ada dapat dua materi, ada jaring-jaring kubus dan juga pengolahan data. Pengolahan data. Berarti nanti Bu Ika membuat kubusnya itu satu atau untuk anak-anak juga? Satu anak satu. Oh, berarti nanti Bu Ika yang menyiapkan. Anak. Bu Ika nanti menyiapkan. Cuma saya menyiapkan jaring-jaringnya saja, mereka menggunting sendiri nanti biar mereka buat dadu sendiri, biar membentuk kubus sendiri. Oke, berarti nanti rencana kedepannya Bu Ika tentang materi balok ya Bu? Balok atau jaring-jaring kubus sama penyajian data kan berkaitan. Oke. Saat materi nanti rencananya Bu Ika membuat jaring-jaring kubus dan yang membuat nanti anak-anak atau Bu Ika sendiri? Oke, anak-anak sendiri ya Bu untuk mengaktifkan anak tersebut ya. Oke. Terus saat pembelajaran waktu kita observasi dulu Bu. Kita ke belakang. Nah, adakah kendala yang Ibu hadapi saat di kelas kemarin? Cuma itu saja kendalanya, anaknya kurang terlalu aktif itu Pak. Iya. Nanti kalau kendala yang lainnya nggak ada, hanya keaktifan anak ya Bu. Nah, terus kemarin kan sudah menggunakan media kardus bekas untuk pembelajaran luas berbasis bangun data. Nah, dari media itu apakah target yang kita canangkan sudah tercapai atau belum? Targetnya sudah, nilainya juga sudah mencapai KKM. Oke, berarti target dari Bu Ika dari rencana penggunaan media pembelajaran kardus bekas sudah tercapai ya Bu targetnya? Oke, nah kira-kira adakah rencana lain nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang sebelumnya? Pembelajaran yang Akan datang setelah observasi kemarin. yang itu materi luas dan keliling. Kemarin kan kita sudah observasi ya materi tentang luas dan keliling bangun datar. Nah untuk pembelajaran ke depan, untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada anak, adakah rencana Bu Ika untuk memperbaikinya pembelajaran itu? Rencana apa yang Bu Ika lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang kemarin? Paling nanti saya sisipkan itu ya, saya selingi dengan video biar mereka tambah paham. Kemarin kan baru itu cuma pakai kardus, itunya saja, bangunnya saja. Nanti saya akan buat video biar mereka juga tambah paham. Biar lebih aktif, lebih paham. Biar mereka lebih tertarik.
Oke, nah dari rencana Bu Ika tadi, komitmen apa yang akan Bu Ika lakukan untuk menjalankan rencana yang Bu Ika rancang tadi? Mendampingi mereka. Saya akan mendampingi mereka apabila mereka mengalami kesulitan. Saya kelilingi mereka satu-satu. Saat kegiatan menanyakan mana yang kesulitan, mana yang belum paham. Luar biasa sekali, mulia sekali ya Bu Ika. Berarti Bu Ika nanti akan mendampingi anak secara penuh, dan saat diskusi juga mendampingi anak ya Bu. Kalau ada kesulitan, Bu Ika tanya seperti itu Bu. Oke, pertanyaan terakhir Bu, bagaimana perasaan Bu Ika menjadi bagian dari sekolah ini dan mendampingi murid kelas 4 dalam pembelajaran? Saya merasa perasaan saya senang saya bisa di sini karena di sini teman-temannya sudah saya anggap seperti saudara keluarga sendiri, murid-muridnya juga. Nah, luar biasa sekali ya Bu. Nah, berarti Bu Ika sudah apa ya? Sudah menjadi guru yang hebat, mendampingi anak dengan sepenuh hati, memberikan dampingan pada anak supaya anak lebih paham, lebih fokus dan mempunyai keaktifan saat pembelajaran. Oke. Nah, saya mau tanya Bu sekarang, perasaan Bu Ika setelah kita melakukan coaching ini Bu, apa yang Bu Ika rasakan? Saya senang ya Bu, saya juga berterima kasih sudah diikutkan secara aktif untuk kegiatan seperti ini, bisa untuk menambah pengalaman saya, juga bisa untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi, ajak teman untuk bertukar pikiran. Oke. Saya juga banyak berterima kasih ya Bu Ika. Bu Ika mau saya libatkan dalam kegiatan saya, dalam kegiatan coaching ini. Saya juga belajar banyak tentang pembelajaran kelas tinggi, bagaimana cara menghadapi anak yang kurang aktif, menghadapi anak yang ramai, terus cara menyampaikan materi. Itu saya juga banyak belajar dengan Bu Ika. Nah, sesi pasca coaching ini sudah berakhir ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu. Semoga Bu Ika selalu diberi kesehatan, diberi kesuksesan ke depannya. Semoga ini kan baru mau PPG ya Bu, pendaftaran PPG, semoga lancar, dapat lulus dan memegang sertifikat pendidik sehingga Bu Ika lebih terakui kalau sudah memegang sertifikat pendidik itu. Demikian sesi coaching pasca observasi saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Hertadi. Terima kasih Bu Mami juga yang sudah melakukan coaching. Harapannya dengan coaching itu nanti dengan setelah tahu akar permasalahan nanti bisa diambil solusinya. Dalam coaching itu juga bisa mengembangkan berbagai kompetensi, yaitu kompetensi bertanya bagi coach dan kompetensi menjawab pertanyaan bagi coach. Kemudian ada juga kompetensi untuk berkomunikasi. Terima kasih Bu Nggih kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.